Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 46 demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan munculnya orang-orang yang kita kira adalah orang percaya yang baik, tetapi ternyata memiliki kehidupan yang bahkan lebih jahat dari orang-orang yang tidak takut akan Allah. Saudara, kita semua bisa jatuh dalam hal yang sama, walaupun bentuknya berbeda. Jika kita menghayati iman kita hanya sekedar sebagai ritual keagamaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan pribadi kita. Sering menyebut Tuhan, Tuhan, dan menggunakan bahasa-bahasa rohani seperti puji Tuhan dan haleluya, serta menggunakan atribut-atribut agama seperti memakai kalung salib, memasang ayat-ayat Alkitab di mobil, dan lain sebagainya, tetapi dalam kenyataan sehari-hari tidak menghidupi atau melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengumpamakan orang seperti itu bagaikan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa fondasi. Nampaknya saja indah dan kokoh, tetapi sebenarnya rapuh. Ketika godaan dan pencobaan datang, segera tumbang. Bahkan ketika secara jasmani nampaknya diberkati, justru semakin tenggelam di dalam kenikmatan dosa. Dosa yang satu ditutupi dengan dosa yang lain. Demikian seterusnya, sehingga tanpa sadar sudah terjerat ke dalam penjara dosa berlapis-lapis, sehingga tidak lagi dapat melepaskan diri. Hanya jika Tuhan campur tangan, membongkar semuanya, dan kita bertobat, hidup kita bisa dipulihkan. Namun, seringkali semua sudah hancur, dan kita harus mulai kembali dari nol. Kita bisa terhindar dari kehancuran yang mengerikan itu, jika kita menjadi seperti orang yang membangun rumah dengan lebih dulu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Maksudnya, kita menghayati iman kita bukan sekedar sebagai ritual keagamaan, melainkan menjadikannya sebagai gaya hidup sehari-hari. Firman Tuhan bukan sekedar menjadi aksesoris, tetapi sebagai fondasi iman yang terus-menerus digali secara dalam dan dihidupi atau dilakukan dalam setiap aspek hidup kita, dimanapun kita berada dan dalam situasi apapun. Sehingga ketika godaan dan pencobaan datang, firman Tuhan menjadi senjata bagi kita untuk menolaknya. Memang, kita tidak selalu berhasil melakukan firman Tuhan. Terkadang ada situasi-situasi sulit di mana kita gagal. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak akan dibiarkan tergeletak. Tuhan pasti membangunkan kita kembali, bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Orang yang menang bukan orang yang tanpa dosa atau yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi orang berdosa yang di dalam keberdosaannya mau menundukkan diri untuk senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang menang terhadap godaan dan pencobaan apapun.